Ya, saya punya dua teman yang dua-duanya ke gereja, yang satunya kos-kosan, yang satunya punya apartemen, punya rumah mewah. Kalau dilihat dari mata dunia, pasti orang bilang, wah itu diberkati. Yang ini belum nih, katanya gitu. Itu mata dunia, karena dunia lihat dari luarnya. Ya, satu hari kalau saya ketemu sama teman-teman saya yang dari kos-kosan itu, setiap hari kalau ketemu mukanya senyum. Walaupun uangnya pas-pasan. Dia selalu bilang gini, Tuhan baik Kak. Yang punya rumah mewah dan apartemen mewah satu hari loncat dari apartemennya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan demi kesempatan kami bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara-saudari kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa selalu Bapa kami yang baik hadir di tengah-tengah kami. Bahkan ada di dalam kami roh-Mu yang sangat berkuasa menguasai hidup kami. Itu sebabnya Tuhan kami menatap hari esok kami dengan penuh pengharapan karena kami tahu berharap sama Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kami percaya Tuhan seperti firman Tuhan katakan, itu seperti sauh yang kuat yang setelah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami, hidup kami ini ditanggung penuh oleh Tuhan, karena kami berjalan bersama sumber atas segala sumber. Kami sambut firman kebenaran, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Kita buka sama-sama dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, dimulai dari ayat yang kita baca ayat yang ke-29. Ada sebuah prinsip firman Tuhan yang seringkali kita kadang-kadang mungkin terlewat kali ya. Jadi banyak prinsip yang Yesus ajarkan sama kita supaya hari ini hidup kita ini berbahagia dan terlebih lagi diberkati. Diberkati itu bukan, jangan berpikir kalau ada kata berkat itu berarti hal-hal yang terlihat. Berkat itu semua yang kita terlihat di depan kita itu, bahkan yang kita sentuh, ya, baik itu uang, harta, jabatan, status, ketenaran dan lain sebagainya, itu hal-hal sekunder lah sebenarnya. Yang perlu kita pahami adalah kalau kita bicara berkat, kehidupan kita diubahkan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, pengharapan, iman yang di dalam sini itu yang paling utama, itu primernya. Jadi kalau kita bicara berkat, itu bicara soal hal yang saya nih jadi orang yang karakternya tahan uji. Saya jadi orang yang dewasa rohani, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, supaya itu karena itu saya tidak tersesat, tidak kehilangan pegangan. Itu adalah esensi daripada berkat sebenarnya. Ya. Nah Tuhan mau kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di dalam hal-hal seperti itu. Karena prinsip firman Tuhan adalah Dia ingin menggodok kehidupan kita di dalam sini, supaya nanti ketika ada hal-hal yang terlihat kita dititipkan sama Tuhan, kita sanggup mengelolanya. Karena kalau enggak percuma. Ya, saya punya dua teman yang dua-duanya ke gereja, yang satunya kos-kosan, yang satunya punya apartemen, punya rumah mewah. Kalau dilihat dari mata dunia, pasti orang bilang, wah itu diberkati. Yang ini belum nih, katanya gitu. Itu mata dunia, karena dunia lihat dari luarnya. Ya, satu hari kalau saya ketemu sama teman-teman saya yang dari kos-kosan itu, setiap hari kalau ketemu mukanya senyum. Saya nggak pernah lupa mukanya dia setiap kali senyum. Walaupun uangnya pas-pasan. Dia selalu bilang gini, Tuhan baik Kak. Tuhan luar biasa, aku harus lewatin momen-momen ini supaya aku didewasakan sama Tuhan. Happy mukanya, mengalami kebaikan Tuhan di dalam sini. Yang punya rumah mewah dan apartemen mewah satu hari loncat dari apartemennya, bunuh diri. Dua-duanya ke gereja loh. Jadi nggak bisa dilihat dari luar. Jadi berkat yang sangat dahsyat itu di dalam sini. Ya, jadi kita perlu pahami supaya kita hidup ini di dalam kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita nih harus ngapain sih waktu kita lagi jalan dalam hidup ini, kita harus ngapain gitu ya. Nah, kalau kita berjalan, kita akan berjalan pasti pakai mata, betul nggak? Orang yang berkali-kali jalannya pakai mata dan matanya tertuju sama handphone masuk got. Orang yang harusnya bawa mobil, harusnya dia fokus ke depan, lihat-lihat HP, tabrakan, bahkan sampai maut, ya kan, menjemput. Dan itu terjadi berkali-kali, ya. Orang pegang-pegang HP dan lain sebagainya. Bahkan sekarang puji Tuhan udah ada beberapa daerah di Jakarta yang udah ada kameranya bahkan. Jadi kalau sampai kita main-main HP di jalan-jalan protokol, dapat tilang loh. Tilangnya tilang, elektronik tilang tuh. Tiba-tiba dapat surat ditagih aja tiba-tiba. Kita mau perpanjang STNK udah nggak bisa kalau kita belum bayar tuh tilangnya. Jadi baguslah dikasih tahu kayak begitu. Karena apa? Mata itu diperlukan untuk lihat gitu loh. Nah, seringkali karena mata kita sudah terbiasa dengan banyak hal dalam hidup ini, kita seringkali pastinya terpengaruh lah dengan apa yang kita lihat. Makanya di dalam hidup ini ada yang namanya media. Media ini adalah sesuatu yang disodorkan sama iblis dan bisa dipakai sama iblis untuk menghancurkan hidup kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita baca misalnya, itu bisa sangat mempengaruhi sistem kepercayaan kita.
Diperburuk lagi dengan kondisi dunia yang sudah gelap. Kita melihat kecelakaan terjadi, bencana terjadi, penyakit terjadi, bahkan masalah sama hidup kita. Itu yang kita lihat loh. Nah, kalau kita berjalan bersama Tuhan, ya, kita ini patut mengerti untuk kita minta sama Tuhan dan kita betul-betul mengerti esensi yang orang selalu bilang hidup sama Tuhan itu harus ada iman. Oke, aplikatifnya gimana? Kalau sekedar doktrin orang tahulah harus punya iman. Aplikasi dalam hidupnya tuh gimana gitu ya. Prinsipnya adalah kita ini harus berjalan dengan mata rohani yang terbuka. Kalau mata rohaninya tidak terbuka, kita akan kerap kali hidup di dalam ketakutan dan bahkan sampai ke depresi. Dan firman Tuhan mencatat momen-momen ini dan supaya kita mengerti, Tuhan mulai, Yesus bahkan memberikan banyak sekali perumpamaan kemudian pelajaran-pelajaran bagi kita. Oke. Yohanes 20 ayat 29 ini adalah momen ketika Thomas ini nggak percaya. Terus ketemu nih sama Yesus. Dia bilang begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena kamu lihat, engkau percaya. Oke. Berbahagialah, makarioslah, blessed, diberkatilah bahasa aslinya. Mereka, kita semua yang duduk di tempat ini, yang tidak melihat Yesus secara fisik hari ini, namun percaya. Jadi, kita ini ketika kita percaya sama kebesaran Tuhan, bukan kebesaran masalah kita, dan kita memegang penuh janji firman Tuhan dalam hidup kita, bahagia loh kita. Diberkati dengan kelimpahan dalam hidup ini. Karena ini sebuah prinsip yang sangat dalam, yang akhirnya nanti kita bahas di akhir, bagaimana akhirnya ketika dia katakan juga kepada Thomas, ketika Thomas nanya sama dia, di Yohanes 14 dia katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu tiga hal itu sangat dahsyat, dan itu ada urutannya. Gak sembarangan Yesus ngomong kayak begitu. Ya, oke. Sekarang mungkin kita berpikir gini, oke, orang kalau lihat Yesus pasti percayalah. Coba ya dia ada di muka bumi ini. Kita kalau lihat dia pasti kita agak-agak pasti lebih teduh kali ya. Kalau secara fisik dia ada gitu. Diundang ke PD House of mana ya agak-agak susah juga ya. Karena kan dia cuma satu kan berarti kan casingnya kan. Berarti mungkin 5 tahun sekali baru bisa kesini lagi gitu. Karena kan semua orang minta pasti kan schedule-nya dia. Ya kan. Tetapi ketika dia naik ke sorga dia jadi maha hadir. Karena Roh Kudusnya ada di dalam semua kita. Kalau dia nggak naik ke sorga dia nggak maha hadir. Dia tetap ada di dalam casing tubuh manusia. Ya kan. Oke. Sekarang kalau kita bilang gini, andai kata ada dia. Andaikan Tuhan ada di depan saya, pasti saya percaya. Nggak juga sih. Nggak juga. Karena ada orang-orang yang lihat sebuah fenomena yang luar biasa terjadi. Sebuah event yang terjadi luar biasa. Tetap aja nggak percaya. Oke, coba kita lihat ya. Matius pasal yang ke-28, ayat 2 sampai ayat 4. Matius 28, ayat 2 sampai ayat 4. Dikatakan begini, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini kubur Yesus ya, bicara soal kubur Yesus. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Penjaga-penjaganya melihat langsung, siaran langsung depan matanya, Yesus bangkit. Bahkan melihat malaikat sampai mereka tuh seperti orang mati, kayak gak bisa ngomong gitu. Pasti begini tuh kalau bisa digambarkan, begini. Yesus bangkit loh. Terus mereka ngadu dong ke imam-imam kepala, ke mahkamah agama, mereka ngadu. Dan ini waktu mereka kasih tahu, ini pandangan mata yang bukan hoax. Ini pandangan mata yang benar-benar, gue lihat bro, gue lihat sendiri. Dan pasti mahkamah agama berunding, mereka bilang, wow, beneran lu dia anak Allah. Mereka ya, mendengar ini, para imam-imam, tetap aja gak percaya. Kita sudah tahu ceritanya, disogok nih serdadu. Betul? Coba lihat Matius pasal yang ke-28 ayat 13. Matius 28 ayat 13. Ya, kebohongan para mahkamah agama. Kamu harus mengatakan ya bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi, kalau ada orang bilang gini, andaikan Tuhan ada di depan saya Pak, hidup akan lebih mudah. Enggak juga sih. Karena hidup kita ini yang tercelik harusnya bukan mata jasmaninya, mata rohaninya harus tercelik. Ketika itu tercelik, kita percaya sama kebesaran Tuhan, beres kita. Contoh, anak saya, Keaton ini sekarang sudah 16 tahun. Dia punya kebiasaan dulu, waktu kami misalnya pergi traveling dan lain sebagainya. Itu anak yang
paling gampang diatur dan nggak seperti kalau kakaknya tuh agak-agak repot gitu ngaturnya, karena lari ke sana sini, karena aktifnya luar biasa. Kalau adiknya tuh lebih tenang, dan adiknya selalu nanya cuman begini, Dad, hari ini Mami, hari ini aku diajak nih ya, kita mau kemana aja. Terus ntar saya bilang, ntar kita ke rumahnya Oma, abis dari rumahnya Oma kita pergi makan, udah gitu temenin Dedi ya, Dedi ada khotbah sebentar, udah gitu kesini makan malam kita baru pulang. Agak panjang nih harinya Dek. Terus dia bilang ini, tunggu. Ke rumah Oma. Terus dia ikutin. Abis itu ngapain? Temenin Dedi khotbah misalnya. Abis itu makan. Oke, terus kira-kira sampai rumah jam berapa? Dia bilang gitu. Ini masih kecil loh. Kira-kira mungkin jam 8 malam kali Dek. Oke, yaudah. Dia akan ikutin saya. Karena dia tahu jam 8 malam, dia pasti ada di kamarnya dia. Dia tahu bahwa ketika saya pergi sama orang tua saya diajak ke semua tempat ini dan pasti terjadi, saya akan pergi ke situ, saya akan pergi ke situ, saya akan pergi ke situ, dan saya tidak usah nanya ketika jam makan saya harus makan apa, karena saya pasti dikasih makan sama orang tua saya. Terus sepanjang perjalanan, saya pasti dikasih snack sama orang tua saya. Dia akan duduk tenang dan biasa dibilang gini, Dedi, aku boleh nggak beli minuman ini misalnya gitu ya. Oke Dek, nanti kita stop di pinggir jalan atau di mana di Indomaret dan lain sebagainya, kita beli buat kamu. Oke. Dia nggak pernah khawatir nanti siang makan apa ya, nanti malam makan apa ya. Dia sangat tahu harinya akan dibawa sama orang tuanya dan nanti malam dia pasti sampai ke kamarnya, dia tidur nyenyak di situ. Selesai udah. Perjalanan dengan Tuhan, setiap hari ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Seringkali kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi pasti aman dan nyaman. Karena jalan sama raja atas segala raja, sumber atas segala sumber. Jadi jalan sama Tuhan seringkali memang kita nggak bisa lihat. Dan itu sebabnya kalau pagi bangun bilang ini, Tuhan celikkan mata rohani aku, supaya aku bisa lihat. Oke, ini yang terjadi. Oke. Coba lihat Markus pasal yang ke-8, ayat 22 sampai ayat 25. Di dalam sebuah kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang buta, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa yang terjadi dengan orang ini. Ya. Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Terus orang itu memandang ke depan berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon, katanya gitu. Udah gitu dilakukan lagi nih sama Yesus. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Apakah yang pertama ketika dia lihat orang seperti pohon-pohon, itu berarti kuasanya Tuhan itu belum tokcer. Jadi waktu dia kasih kuasa kesembuhan, tiba-tiba, ups, yang harusnya level 10 cuma level 7. Jadi agak-agak blur dikit. Terus diulang sama dia. Tunggu ya, kita ulang ya. Dia serap kekuatan. Tunggu ya. Tarik nafas. Tunggu. Sabar ya. Ceker. Oke, sembuh sekarang. Dia bisa lihat nggak? Bisa. Maaf, yang tadi agak kurang ya. Nggak. Agak kurang kuasa saya. Nggak gitu. Waktu dikasih lihat yang pertama, orang buta ini melihat orang seperti pohon-pohon. Itu yang tercelik sama orang itu adalah mata rohaninya. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Di dalam firman Tuhan, kehidupan kerohanian kita selalu digambarkan dengan sebuah metafor, yaitu pohon. Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu, apapun yang diperbuatnya berhasil. Betul? Itu berbicara siapa? Kehidupan rohani. Jadi waktu mata orang ini tercelik, saya nggak punya waktu untuk eksposisi ayat ini lebih dalam ya. Kata melihat di ayat 24 dan kata melihat di ayat 25 itu adalah kata yang kosakata dan arti katanya dari akar kata yang berbeda dalam bahasa Yunani. Yang satu horau, satu blepo. Yang satu melihat secara rohani, baru setelah itu mata jasmaninya disembuhkan. Jadi yang paling penting dalam hidup ini, mata rohani kita tercelik dulu. Bapak Ibu, imam-imam besar tadi nggak ada yang percaya toh. Padahal dapat pandangan mata loh, ya kan? Nggak ada yang percaya. Oke. Setelah Yesus naik ke sorga,
pemberitaan firman kemana-mana. Firman itu hidup toh. Dan ketika mendengar firman, firman menumbuhkan iman toh. Apa yang terjadi? Coba lihat Kisah Rasul pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Dikatakan begini. Firman Allah makin tersebar. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Perhatikan ini. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Waktu dikasih pandangan mata pertama nggak ada yang percaya. Ketika firman disebarkan, mata rohani tercelik, baru percaya. Makanya ya, kalau berjalan di dalam kehidupan, kalau mata rohaninya tidak dicelikan, stres kita. Karena kita akan lihat kebesaran masalah, bukan kebesaran Tuhan. Makanya ketika 12 pengintai dikirim, Yosua sama Kaleb melihat kebesaran Tuhan, yang 10 melihat kebesaran musuhnya. Itu sebabnya bujangnya Elisa bilang sama dia, "Bos, tentara Aram banyak banget, bos." Elisa udah tahu karena mata rohani sudah tercelik. Dia bilang, "Tuhan, celikin dong matanya dia." Waktu dicelikin matanya, dia melihat bala tentara sorga yang jumlahnya jauh lebih banyak. Baru dia tenang. Itu sebabnya kalau bangun pagi, kita nggak akan tahu hari ini, hari besok akan terjadi apa. Karena dunia tidak ada kepastian. Tetapi ada satu kepastian, kuasa Tuhan selalu lebih besar daripada apapun. Itu sebabnya kalau bangun pagi bilang gini, "Tuhan, hari ini Tuhan, celikan mata rohaniku. Supaya apapun masalah yang ada di depanku, aku sadar bahwa Engkau lebih besar dari segala-galanya." Saya akan keok, saya akan sangat mudah untuk ketakutan dan menyerah. Ketika saya divonis mati sama dokter, ketika saya dikasih umur hanya 3 bulan, dan ketika saat itu dokter masuk, dia bilang, "Bapak habis setelah diobati akan kolaps, akan mati." Di tahun 2019 ketika saya kena kanker darah, itu kalau saya nggak berjalan dengan mata rohani, dan saya nggak minta sama Tuhan untuk dicelikkan mata rohani saya udah pasti hari-hari esok saya menyerah. Saya bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, saya divonis mati 3 bulan, paling lama 6 bulan. Anak saya satu masih di bangku SMA waktu saat itu, yang satu masih di bangku SD. Tuhan, saya berdoa untuk mereka, salah satu doa saya berdoa untuk mereka, saya memberkati mereka dengan keberadaan saya. Saya percaya Tuhan, saya akan pulang ke rumah, bukan di kantong jenazah. Saya akan pulang ke rumah, sehat, sempurna, bahkan kesembuhan saya ini yang saya ucapkan. Kesembuhan saya komplit, kesembuhan saya sempurna, dan permanen kesembuhan saya. Kanker saya nggak akan balik lagi Tuhan, kalau saya sembuh." Itu pernyataan iman saya. Dan waktu pagi hari, waktu sebelum dokter bacakan vonisnya, Tuhan bisa pimpin kepada sebuah ayat, dan Tuhan selalu pimpin kita kepada janji-janjinya Dia. Saya hari itu pagi-pagi baca Amsal 4 ayat 20-23. Dikatakan begini, "Arahkan telingamu kepada ucapanku, Bil. Simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu sumber dari kehidupan dan kesembuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Simpan firman itu di dalam sini. Percaya, Bil." Jadi waktu dokter vonis, dia bilang, "Pak, Bapak akan dimasukin selang, 3 selang dimasukin ke dalam dada Bapak akan dibolongin 3 lubang, supaya semua masuk lewat pembuluh darah besar, Pak. Dan Bapak akan langsung dimasukin kemo, transfusi darah, dan juga antibiotik kalau Bapak memerlukan, karena Bapak akan kejang-kejang, Pak." Jadi masuk 3-tiganya. Bayangin loh, 3 cairan keras masuk ke dalam tubuh saya, dan salah satunya transfusi darah. 60 kantong darah merah masuk ke tubuh saya. Saya udah nggak tahu darahnya siapa. Jadi satu hari kalau tiba-tiba saya bisa bahasa Jerman, ada kemungkinan itu ada darah orang Jerman, saya nggak tahu. Apapun itu darah yang masuk, yang penting adalah ketika saya melakukan perjamuan kudus setiap hari di kamar saya bilang gini, "Tuhan, darah-Mu yang berkuasa, yang tercurah di kayu salib, darah ini Tuhan, membersihkan semua sel kanker di dalam darah saya. Bahkan darah-Mu Tuhan, mengganti darah saya yang rusak dengan darah yang baru." Itu saya minum tiap hari. Dan itu saya deklarasi, saya bilang, "Tuhan, Engkau sudah mencurahkan darah-Mu, dan di kayu salib Engkau sudah katakan, selesai. Aku percaya Tuhan." Di saat seperti itu, mata rohani mulai terbuka. Saya nggak lihat masalah lagi, saya mulai semangat. Saya mulai semangat, dan saya mulai makannya lahap akhirnya. 2 porsi, saya makan. Ada sebuah foto di mana ada transfusi darah. Bayangin ya, transfusi darah itu kenapa sampai 60 kantong. Karena setiap kali darah masuk, darahnya bocor di mulut. Jadi kalau saya buka mulut, gini, itu di gusi saya darah semua yang keluar. Jadi darah masuk, darah bocor, darah masuk, darah bocor. Terus saya tumpang tangan terus ke mulut saya. "Tuhan, stop Tuhan darah ini. Stop Tuhan.
Dan betul, satu hari jam 5 pagi ada suara Tuhan bilang ini, Bill, saya sudah memberhentikan leukemia kamu, sel kanker kamu sudah stop. Itu saya dengar jelas pagi-pagi. Dan terjadi dan semuanya Tuhan lakukan dengan keindahan. Bapak Ibu, setiap hari, walaupun ada masalah, saya bilang Tuhan bukain hal-hal kecil supaya saya bisa lihat kebaikan Tuhan di dalam itu. Karena seringkali karena besarnya masalah kita dibutakan sama iblis, kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Salah satu yang saya lihat adalah, satu hari ya, saya disuruh terapi jalan. Karena udah 1 bulan lebih nggak jalan. Jalannya masih begini-begini waktu itu. Saya lagi jalan di lantai 8, di lantai kemo. Saya melihat suster keluar dari kamar, pegangin perutnya. Dan suster itu saya kenal. Kenapa suster? Saya ditendang sama pasien dari kamar. Kenapa? Karena pasien itu meronta-ronta, dia lagi mau buka kaca, dia mau loncat dari lantai 8, mau bunuh diri. Karena lantai itu adalah lantai kemo. Kanker tuh sakit, diobatin makin sakit. Banyak yang mau bunuh diri. Jadi dia baru ditendang karena pasiennya baru diborgol di tempat tidur. Itu yang saya lihat. Terus kemudian saya lewatin lagi kamar-kamar yang lain, ada orang menjerit. Ada keluarga yang menangis karena keluarganya meninggal. Ada yang sedang nangis dan menjerit karena tubuhnya kesakitan. Ketika saya lewat itu, dan saya lihat diri saya, walaupun saya jalannya begini-begini, saya bilang terima kasih Tuhan, aku jalan. Walaupun sambil pegangin kemo, sambil pegangin itu tongkat, semuanya ini masih selang, masih masuk di sini. Saya dipegangin sama istri saya jalan. Terima kasih Tuhan, aku jalan sekarang. Walaupun masih diobatin. Tuhan celikan mata rohaniku supaya aku lihat kebaikan Tuhan dari hal-hal kecil. Tiba-tiba saya bisa makan, Tuhan terima kasih saya bisa makan. Jadi ya, tiap hari bilang sama Tuhan, Tuhan dari hal kecil apapun celikan mata saya. Supaya saya bisa lihat kebaikan Tuhan hari itu. Ada seorang pemain biola yang sangat top di dunia, namanya Joshua Bell. Dia kalau konser di Amerika itu bisa berjuta-juta lah orang kalau nonton dia. Ya, Joshua Bell satu hari waktu dia lagi mau konser di kota New York atau Washington saya lupa. Dia iseng-iseng, dia ambil biolanya, dia pakai topi, dia turun ke bawah, dia main biola di stasiun MRT, kereta bawah tanah. Dan ribuan orang lewat, karena sibuk lah, turun kereta, naik kereta, sibuk lah. Dia main biola 45 menit, dia berikan konser gratis. Dengan biolanya yang usianya udah ratusan tahun, dari tahun 17-15 kalau nggak salah biolanya dia. Starfadirus, something like that. Dia main biolanya. Gak ada satupun orang tahu itu Joshua Bell yang malamnya nanti akan konser, yang banyak orang gak bisa nonton karena terlalu mahal bayar konsernya. Tiba-tiba dari sekian banyak orang ada seorang ibu yang ngenalin dia. Itu kan Joshua Bell. Dia deketin Joshua. Iya, dia main biola. Ibu itu nonton konser gratis 45 menit. Dia berdiri di situ. Setelah selesai dia kasih tip $20. Sering kali karena kita melihat kesibukan hiduplah, masalah hiduplah, kita nggak sadar Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu ada. Dan kita mulai ngeluh. Bagi saya ya, kehadiran dia dalam hidup saya yang tidak pernah sedetik pun tinggalin saya, itu udah cukup bagi saya. Tidak pernah sedetik pun dia tinggalin kita. Dan seringkali kita dialihkan muka kita sama iblis kepada masalah dan kita lupa mengucap syukur. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Ketika orang mengucap syukur, itu dia lagi diarahkan mukanya untuk melihat Tuhan dan sadar bahwa Tuhan hadir dalam hidupnya. Makanya kalau mengucap syukur di dalam masalah, hatinya pasti tenang. Karena di situ kita bisa lihat Tuhan dan kita sadar bahwa dia nggak pernah tinggalin kita. Saya tadi foto di bawah, di lantai bawah ya, mau keluar dari pintu. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah perhatiin. Ada foto, ada sebuah plakat di situ. Mana tadi ya? Saya tulisannya begini. When I wake up, nanti kalau turun baca ya. You are still with me. Itu salah satu ayat favorit saya dari Mazmur 139 ayat 18. Ketika saya bangun, Engkau masih ada Tuhan. Berarti sebelum saya tidur Engkau ada. Selagi tidur Engkau ada. Dan waktu saya bangun pagi, Engkau masih ada. Berarti tidak pernah sedetik pun dia tinggalin kita. Itu luar biasa. Nanti kalau turun fotoin ya. Dimasukin, diviralin ya. Supaya orang tahu Tuhan gak pernah tinggalin kita. Ya. Ada satu drummer favorit saya namanya Mike Portnoy. Dia drummernya Dream Theater. Gak tahu kalau ada yang tahu band namanya Dream Theater. Saya nonton konsernya berkali-kali. Karena saya suka musik rock ya. Musik rock gak dosa ya. Semua musik ciptaan Tuhan.
liriknya ini buat dosa ya. Jadi kalau ada yang suka rock tenang aja di sini ya. Jangan berpikir, suka rock berarti musik setan. Siapa bilang? Tunjukin kepada saya, nggak ada ayatnya. Semua musik diciptain Tuhan ya. Bahkan ntar jadi panjang. Jadi Mike Portnoy ini pemain drum jagoan ya. Waktu dia masih duduk di bangku SMA, dia belajar tentang sebuah prinsip dalam hidupnya. Dikasih tahu sama gurunya, kamu harus menghargai hari lepas hari. Kamu harus bilang sama orang yang kamu kasihi itu, I love you setiap hari. Kamu hargai, kamu lihat keindahan Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Sebagai anak SMA, dia pulang ke rumah. Dan waktu dia lagi dipanggil sama teman yang mau main, seperti biasa dipanggil, Mike, let's go play gitu. Wah, dia lari keluar, tiba-tiba dia ingat kata gurunya. Dia bilang, oh ya, tunggu bentar. Dia lari ke dalam. Dia peluk mamanya, dia bilang, Mom, I love you. Mamanya bingung, ngapain ini anak ngomong I love you? Jarang-jarang ngomong I love you. Dia pergi, dia main. Hari itu mamanya siangnya ada tugas pergi keluar kota. Mamanya pergi keluar kota, naik pesawat, pesawatnya jatuh. Mamanya meninggal. Mike Portnoy, hari ini ketika dia ingat momen itu, dia bilang gini, saya nggak pernah, walaupun saya sedih, hari itu saya sangat-sangat bersuka cita juga. Karena saya punya kesempatan untuk lari ke dalam rumah kembali sebelum saya main sama teman saya. Dan saya masih sempat bilang sama dia, I love you Mom. Lihat kebaikan Tuhan, bahkan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Papa saya adalah sahabat saya. Dia pergi 13 tahun yang lalu. Sampai hari ini kalau saya ngomongin dia, saya masih suka meneteskan air mata. Saya kangen banget sama dia. Dia kalau ada, dia pasti duduk sama saya di banyak pelayanan saya. Ya. Ini Yosi, sahabat saya. Saya bilang sama dia, Yos, saya waktu ketemu Yosi, saya bilang ini, Yos, lu cocok banget sama bokap gua. Kalau lu ketemu dia, Yos, lu pasti suka, karena dia suka bercanda. Papa saya suka bercanda. Ini teman saya juga suka bercanda soalnya. Kita, dari pagi dia nemenin saya pelayanan, jadi kita ketawa-ketawa dari tadi ya. Nah, papa saya suka kasih bunga sama mama, sama istrinya, sama mama saya. Dan kita di rumah suka bingung dulu, emangnya hari Valentine? Terus dia bilang, bukan. Terus dikasih lagi besok-besoknya, kan mama gak ulang tahun. Tahu gak dia bilang apa? Emangnya harus ulang tahun sama Valentine kalau dikasih bunga? Kan bisa kapan aja. Dia sangat menghargai istrinya. Dan itu yang saya lihat. Dan akhirnya tanpa saya sadari apa yang saya lihat dari orang tua saya lakukan kepada istri saya. Saya beliin dia bunga. Karena dia orang Cina, dia kan hemat kalau orang Cina kan. Jadi dia bilang gini, sayang, jangan buang-buang uang. Ngapain sih kasih-kasih bunga? Aku udah tahu kamu sayang sama aku. Karena kebiasaan lihat papa. Udah deh, gak usah beli bunga, kan mahal bunganya. Simpan buat yang lain aja, aku udah tahu kamu sayang sama aku. Udah kasih bunga digital aja. Kasih emoticon aja. Waktu tahun 2010, di hari Rabu, jam 6.30 malam. Di sebelah rumah papa saya itu ada kelompok sel. Dan mereka berdua selalu jalan, karena itu rumah kakaknya mama saya. Jadi biasanya mereka berdua ke sana, mereka ikutan kelompok sel di situ. Malam hari itu papa saya nggak ikut, karena ada anaknya, jadi ada adik saya, sama ada cucunya. Jadi dia nganter mama ke depan, dia anterin, dia bilang, ye, mereka mau Belanda ya, mereka bilang, ye aja ke sana, ye pergi aja, pergi dulu ke sana. Papa nggak ikut, enggak, temenin cucu lah, kasihan, mereka main ke rumah kok. Jadi mama udah sampai nih di pagar sebelah, sama papa lihat-lihatan. Terus papa bilang gini, masuk. Mama bilang gini, ye duluan. No, ye duluan. Mereka begitu-begitu tuh berdua. Akhirnya mama ngalah. Mama masuk duluan. Bye. Itu bye-bye terakhir. Mama masuk ke dalam, setengah jam setelah itu, jam 7 malam, papa meninggal di depan televisi. Dia lagi nonton TV sama cucunya, sama adik saya. Jam 7 malam Tuhan panggil dia pulang. Dia kena serangan jantung. Dia cuman beginin kepalanya. Adik saya nggak tahu. Adik saya pikir, papa kenapa jam 7 udah tidur? Didiemin sama dia, nonton TV aja terus. Padahal baru bercanda kok. Dipikir papa capek kali ya. Tiba-tiba 15 menit kok diem aja. Pas dicoel gini, tubuhnya jatuh. Saya lagi on the way ke ulang tahun anak saya di mobil. Ketika saya dapat telepon. Saya ketemu sama papa, dia udah jadi jenazah di ruang UGD. Saya nggak pernah lupa, saya histeris. Saya sampai loncat ke atas tempat tidur sambil saya pelukin dia. Saya kehilangan sahabat. Dan di pagi hari, di siang hari, dia telepon semua anak-anak, termasuk saya. Dia tanya gini, Bill, kapan main ke rumah lagi? Oh iya Pak, nanti pasti ke sana Pak. Terus kita sempat ngobrol di situ.
ngobrol dan kita di ujung daripada, "Pak, I love you too." Saya nggak pernah lupa momen itu. Saya ingat malam hari itu. Ketika saya ketemu mama di UGD, dia bilang, waktu tadi mama bilang bye sama dia, itu adalah sebuah tatapan mata yang sangat romantis dari dia. Masuk duluan. We will never know, kita nggak pernah tahu. Itu sebabnya lihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ingat loh, apa yang kita lihat sekarang ini, semua yang kita lihat, ini sementara loh. Ini tubuh ini akan kembali ke bumi. Tetapi yang kita nggak bisa lihat itu kekal. Jadi lihat kekekalan. Bapak Ibu, kalau kita masih suka ngeluh hari ini, bahkan kalau kita masih suka berduka, karena kita ditinggalkan sama orang yang berpisah sama kita, saya tahu itu sedih. Ingat firman Tuhan katakan begini, janganlah berduka seperti orang nggak punya pengharapan. Karena satu hari nanti kalau kita ada di kekekalan, kita malu loh. Karena hidup ini cuma 70 tahun, kalau lebih daripada itu, kalau kuat 80 tahun, lebihnya bonus loh. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Aduh, tinggal sekian umur saya, itu ayat Alkitab. Ajari aku menghitung hari-hariku supaya aku bertindak bijaksana. Jadi, nanti kalau sudah di kekekalan, kita lihat balik kehidupan kita, malu loh. Ya ampun, ini gak sebanding sama sekarang ya. Kita dapat tubuh kemuliaan. Yang tidak akan ada lagi penyakit. Yang tidak akan ada lagi air mata. Tidak akan ada lagi duka. Dan bahkan kalau saya ketemu sama papa saya percaya dia gak pakai tubuh yang tua waktu dia pergi. Dia meninggal waktu usia 73 tahun. Dia pasti nanti kalau saya ketemu, pasti dia dikasih tubuh yang umur 30-an. Pasti. Pasti tubuh kita prima semuanya. Kita punya rumah yang luar biasa di sana. Dan kalau kita lihat balik, kalau sampai diizinkan bisa lihat balik, malu. Aduh, kenapa ya dulu saya komplain, saya nggak menghargai dan tidak nikmati hidup. Yuk nikmati setiap hari. Dan kita bisa nikmati setiap hari. Kalau mata rohani kita dicelihkan sama Tuhan. Saya tutup sama ini ya. Yang tadi saya katakan, Yohanes 14, ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Oke. Yesus lagi kasih tahu begini, kalau kamu mau memiliki hidup yang berkelimpahan, dia kasih tahu gini, urutannya itu harus jelas. Dia bilang gini, ya, "Akulah jalan." Dengan kata lain, masuk ke jalan ini. Kita nggak bisa lihat ujungnya loh. Masuk ke jalan ini. Ketika kamu masuk ke jalan ini, kamu akan menemui kebenaran dan kamu akan mendapati hidup yang berkelimpahan. Sama dunia dibalik, Bapak Ibu, dibalik. Mereka katakan begini, saya mau hidup seenak saya. Saya mau hidup hari ini seenak saya. Kemudian saya akan membenarkan diri saya akan cari kebenaran untuk membenarkan cara hidup saya, dan kemudian saya akan cari jalannya. Bagaimana caranya? Itu yang terjadi sama apa yang dilakukan, nggak usah jauh-jauh lah, itu yang dilakukan sama sekarang kelompok LGBT lah. Saya mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma tahun 86. Saya tinggal di Amerika 13 tahun. Negara yang takut sama Tuhan. Tiba-tiba aborsi dilegalkan. Dan semua itu atas nama hak asasi manusia. Tiba-tiba mereka bilang gini, kita mau menikah sesama jenis. Terus mereka mencari kebenarannya, mereka bilang begini, kan katanya Tuhan harus saling mengasihi. Dengan ngondek-ngondeknya. Kita saling mengasihi, katanya begitu. Terus mereka mencari jalannya gimana, mereka pergi ke Kongres. Mereka bilang dan mereka audiensi sama Kongres pemerintah Amerika yang mendirikan negaranya di atas firman Tuhan. Mereka bilang ini kan hak asasi manusia. Dan tiba-tiba sama pemerintah Amerika, perkawinan sesama jenis dilegalkan sampai hari ini. Di semua provinsi dan bahkan orang boleh mengadopsi anak di dalam perkawinan sesama jenis. Bapak Ibu bisa bayangkan hari ini ada anak-anak yang tumbuh besar. Orang tuanya dua-duanya pria. Dua-duanya wanita. Makanya yang namanya mental health, distorsi kebenaran, itu terjadi di sana. Terjadi di sana. Anak saya masih di sana. Dia umur 23 tahun, dia pelayanan, dia aktif di gereja. Dia main musik, dia khotbah buat anak-anak youth. Dia bilang sama saya, "Dad, makin bejat, Dad. Makin hancur." Bahkan sekarang sedang diwacanakan, orang tua tidak, ini wacana ya, tidak boleh bilang sama anaknya bahwa dia pria atau wanita. Anaknya silahkan memilih. Dia mau jadi pria atau jadi wanita. Dan ini sedang diwacanakan. Kalau terjadi, bisa dipidana orang tuanya. Hancur udah, distorsi. Kalau sebuah negara yang takut sama Tuhan bisa distorsi, bisa deviasi dari firman Tuhan, apalagi hidup kita. Makanya kalau kita nggak buka mata rohani, kita nggak bisa survive dalam dunia ini. Itu sebabnya seorang ibu yang komplain sama suaminya, lihat tuh, jemuran tetangga kotor udah dijemur, nggak ngerti cara cuci baju. Besoknya dia komplain lagi, lihat tuh, jemuran tetangga, baju masih kotor udah dijemur, nggak ngerti cara cuci baju.
Tiba-tiba di hari yang ketiga dia bilang gini, nah bersih, kayak gitu dong, baru ngerti cara cuci baju, baru dijemur. Tiba-tiba suaminya bilang gini, sorry sayang, baru sempat hari ini aku bersihkan jendela rumah kita. Rupanya yang kotor bukan jemuran tetangga, jendela rumahnya sendiri. Seringkali yang kotor bukan di luar, karena mata rohani kita kotor. Kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Bilang, Tuhan celikan mata rohani saya, supaya saya betul-betul lihat kebesaran Tuhan. Saya menghargai orang-orang yang ada di sekitar saya. Kalau ada orang yang bersalah, keluarga kita siapapun, ambil keputusan jadi orang yang tepat bagi mereka. Hidup ini sementara loh. Gak usah tuntut mereka berubah, kita yang berubah dulu. Lihat nanti pemulihan terjadi. Karena kita garamnya. Dan di situ kita lihat kebesaran Tuhan. Ya, saya berdoa, mata rohani kita dicelikan Tuhan. Kita berjalan dengan raja atas segala raja. Dan ketika dan pasti ada masalah, kita nggak lihat lagi kebesaran masalah. Kita lihat ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Dan Tuhan kita adalah ya dan amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. You're an awesome God. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena Engkau memberikan sebuah prinsip kepada hidup kami. Dan bahkan Engkau sendiri mau Tuhan untuk mencelikan mata rohani kami. Seperti si buta, Engkau celikan mata rohaninya dahulu. Dan hari ini Tuhan, kami mau Tuhan supaya kami bisa lihat kebesaran Tuhan. Bahkan kami bisa lihat Tuhan dari hal-hal kecil dalam hidup kami. Kami bisa lihat Tuhan dari keluarga kami. Bahkan dari hal-hal yang sederhana, kami bisa lihat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur karena kuasa-Mu dahsyat. Kami mengucap syukur karena Engkau hidup dalam hidup kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang selalu mengajar kami, selalu menafsirkan kebenaran firman Tuhan untuk kami dan memandu hidup kami. Buka Tuhan mata rohani kami supaya kami mengerti isi hati Tuhan dan hidup kami gak stres lagi. Apapun masalah kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang bertindak, Engkau yang berperang bagi kami. Dan bahkan kami diubahkan untuk menjadi orang yang tepat bagi orang lain, bukan menuntut orang lain. Ini hidup kami Tuhan, kuasa hidup kami. Kami percaya kami akan sampai ke seberang karena kami berjalan bersama dengan Raja atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.